Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, sebentar. Sekali lagi, kameranya yang masih mati, tolong dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini, meskipun kita mulai di menit ke-24, insya Allah lebih baik ketika kita istiqomah mengaji. Al-istiqomah min alfi karomah. Orang yang istiqomah dalam sesuatu hal yang baik tentu akan nilainya itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ini menunjukkan bahwa betapa kita itu penting untuk beristiqomah, betapa kita itu penting untuk berkontinu atau untuk melakukan sesuatu hal yang positif dengan terus-menerus. Ya, amal ya, nggak ada ini, nggak apa-apa. Baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar ke hafalan yang kemarin sudah ditentukan. Dimulai dari Ivanes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu maghrib min gurubi syamsi ila dia Ahmad. Min ghurubi syamsi ila dia Syafaqil Ahmad. Ya, Syafaqil Ahmar. Baik, selanjutnya adalah Asika. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu maghrib min gurubi syamsi ila dia Syafaqil Ahmad. Ya, sudah lebih baik Asika, terima kasih. Selanjutnya adalah Zaki. Silakan Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waqtul maghrib min furubi syamsi ila ghiyabi syafaqil ahmar. Zaki sudah, terus Syamil. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waqtul maghrib min furubi syamsi ila ghiyabi syafaqil ahmar. Iya. Syamil, terus Fathia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu maghrib min ghurubi syamsi ila ghiyabi syafaqil ahmar. Ya. Terakhir Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waqtul maghrib min ghurubi syamsi ila ghiyabi syafaqil ahmar. Ya, semuanya sudah ada kemajuan, sudah lebih baik. Terima kasih sudah berupaya, sudah berusaha untuk hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Sebab itulah tanda-tandanya orang yang beruntung. Dan merugilah bagi orang-orang yang hari ini bukannya tambah baik, tapi sebaliknya, maka naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kalian menjadi orang yang merugi. Jadilah kalian orang yang
beruntung yang setiap hari adalah hari-hari yang lebih baik. Baik, kita sebelum kita maknai seperti biasanya, kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan surat Al-Fatihah. Fatihah yang pertama kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, liridai walai syafa'ati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua ditunjukkan kepada pengarang kitab Mabadi Fiqhiyah, Syekh Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga ditunjukkan kepada Al-Fakir, Ustadz. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, dicatat sebagai amal jariah, amal yang tidak akan terputus sampai mungkin walaupun Ustadz nanti sudah nggak ngajak kalian, Ustadz nggak ada, mudah-mudahan dijadikan amal jariah. Dan kita bacakan surat Al-Fatihah juga untuk keluarga kita semua, mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menghadapi COVID-19, dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, mata waktul maghrib, mata kapan waktul maghribi, masuknya waktu sholat maghrib. Waktul maghribi, masuknya waktu sholat maghrib. Mata waktul maghribi, kapan waktunya atau masuknya waktu sholat maghrib. Jawab, min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmar. Min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Mega merah itu cahaya yang merah itu. Cahaya yang merah. Ila ghiyabis syafaqil ahmar, bisa dibaca ila ghiyabis syafaq, yaitu sampai hilangnya mega. Mega itu bayangan matahari yang ketika sore hari itu. Al-ahmar, yang merah. Jadi ketika matahari akan tenggelam di ufuk barat, maka ketika tidak mendung, nampak cahaya merah yang bersinar dengan berlawanan arah. Kalau tenggelamnya di barat, berarti sinar itu memancar dari barat ke timur. Merah, dan ketika nanti merah-merah itu tenggelam, maka
pada saat itu waktu sholat maghrib telah habis. Ketika kemarin kan waktu asar sampai matahari itu akan tenggelam. Belum tenggelam ya, tapi kalau sekarang matahari tenggelam, merah-merahnya itu sampai ya menghilang. Maka ketika demikian, otomatis waktu sholat maghrib habis. Ya, jadi dari waktunya sholat maghrib adalah ketika nanti terbenamnya matahari sampai mega merah itu hilang. Bisa dibedakan ya dengan antara masuknya waktu sholat asar sampai akhirnya sholat asar. Kalau akhirnya sholat asar yaitu sampai mega itu atau bayangan mata atau matahari itu akan tenggelam, tapi belum hilang atau belum tenggelam 100 derajat ya. Kalau sholat maghrib, habisnya waktu sholat maghrib yaitu ketika hilangnya sinaran atau pancaran mega merah dari pancaran matahari itu. Ada yang ketinggal maknanya? Saya ketinggal. Yang mana? Yang Ila ghiya bisyafaqil ahmar. Bisa begitu atau juga bisa begini. Ila ghiya bisyafaq. Ila ghiya bisyafaq, sampai hilangnya mega atau bayang-bayang matahari al-ahmari yang merah. Jadi waktunya sholat maghrib itu sangat pendek sekali. Oleh karena pendek, maka kita tidak dibenarkan atau sebaiknya kita menyegerakan sholat maghrib, mengingat sholat maghrib waktunya sangat pendek dan sangat singkat. Dapat mananya? Ila ghiya bisyafaq, sampai hilangnya mega al-ahmari yang merah, atau bisa langsung ila ghiya bisyafaqil ahmar, yaitu hilangnya cahaya atau sinar atau bayangan mega merah tersebut. Boleh begitu maknanya. Ada yang ketinggal lagi? Sekali lagi Ustadz tanyakan, apakah ada yang tertinggal maknanya? Tidak. Baik. Tidak, Ustaz. Baik, jika tidak tertinggal, maka Ustadz ingin mendengar pengulangan atau ingin memastikan bahwa kalian maknanya nggak salah, nggak kebalik-balik. Ustadz ingin dimulai dari Asika dulu. Kapan waktunya sholat maghrib? In guru bisyamsi, dari terbenamnya matahari. Ila ya bisyafaqil ahmar, sampai hilangnya bayang merah. Iya. Sudah bagus, Asika. Nggak balik-balik seperti kemarin. Selanjutnya adalah Syamil. Ayona. Baca waktu maghrib, bukan waktunya, bukan maksudnya waktu sholat maghrib. Nunggu bisyamsi, dari terbenamnya matahari, ila waya bisyafaqil ahmar, ke hilangnya mega merah. Ya.
Selanjutnya adalah Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waktu maghrib. Kapan masuknya waktu sholat maghrib? Min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Ya, bagus. Selanjutnya Ivanes. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu maghrib. Kapan waktu sholat maghrib? Min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Ya, bagus juga, ada kemajuan. Fathiyah. Ayo Pada selanjutnya. waktu maghrib. Bismillah dulu di awal. Kapan Bismillah. masuknya Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu maghrib. Kapan masuknya sholat maghrib? Min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Baik, sampai hilangnya mega merah. Selanjutnya adalah Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waqtul maghrib. Kapan masuknya waktu sholat maghrib? Min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafa, sampai hilangnya mega il ahmar, yang merah. Ya, bisa begitu dan bagus. Terakhir Syamil ya. Belum Syamil ya? Udah ya? Makna, membaca makna udah ya? Berarti semua ya, udah semua. Zaki tadi sudah ya Zaki ya? Ivanes? Ivanes belum ya? Hah? Oh sudah. Baiklah kalau semuanya sudah. Ada berapa menit kita ngaji? Hitungan menit ya. Tapi memang pembahasannya sedikit, jadi tidak apa-apa. Sekarang untuk hari Senin kalian lihat kitabnya. Mata waktul isya sampai yu'adzanu thumma yuqimu. Yu'adzanu thumma yuqimu. Sudah ketemu semua? Sudah Ustaz. Sudah. Sudah Ustaz. Ya. Baik, karena semuanya sudah, semuanya bagus, semuanya menyelesaikan dengan baik. Ngaji virtual di sore hari ini Ustadz cukupkan dulu, dan terima kasih buat santri-santri Ustadz yang sampai hari ini bertahan dari keinginan diri sendiri untuk terus hadir ngaji, untuk terus menyempatkan waktu ngaji, walaupun kalian saat ini sedang mengikuti ujian akhir semester. Semoga diberikan yang terbaik oleh Allah, baik nilai kalian, baik pengetahuan kalian, dan selamat berakhir pekan, selamat berlibur. Tetap untuk menghafal ya, walaupun diberikan waktu yang longgar atau mungkin ustadz-ustadz yang lain meliburkan, Ustadz sengaja ingin memberikan yang terbaik buat santri-santri Ustadz dengan membiasakan ngaji.
Kenapa Ustadz begitu? Bukannya yang terbaik ketika kita mendahulukan UAS? Mungkin bisa begitu, tapi Ustadz ingin menanamkan karakter, ingin menanamkan kebiasaan ke kalian bahwa tidak ketika satu kegiatan kemudian menghilangkan kegiatan lain. Ustadz ingin nilai-nilai yang baik seperti ngaji jangan sampai hilang, jangan sampai libur, jangan sampai, karena sesungguhnya nilai yang baik adalah nilai yang biasa. Ketika sudah biasa, maka akan menjadi sesuatu nilai yang baik. Contoh, orang yang hanya sehari 2 hari menghafal, pasti kesananya akan hilang. Tetapi orang yang terus setiap hari di murojaah, dibiasakan, maka ketika menemui, walaupun nggak sedang megang kitab, ketika mendengarkan ngaji di musola atau di masjid, ternyata ada lafadz yang sama, maknanya salah, maka kita bisa, loh, itu kurang tepat. Nah, untuk mengatakan itu kurang tepat, itu ya dari pembiasaan seperti ini, ngaji-ngaji seperti ini. Bagaimana ketika kita membiasakan ngaji, maka membekas di hati kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita ngaji itu hanya menggugurkan kewajiban, ngaji itu hanyalah waktunya libur ya libur, Ustadz yakin hasilnya akan beda dengan orang yang memang benar-benar tulus ngaji, ingin istiqomah, ingin membiasakan. Ini akan beda hasilnya. Bisa dicek, bisa dibandingkan, silakan. Makanya Ustadz ingin bukan apa-apa, bukan mengekang kalian, tapi Ustadz ingin memberikan tarbiyah, ingin memberikan edukasi yang baik kepada kalian, bahwa sekalipun sedang ada ujian, sekalipun di rumah kalian lagi diuji, atau mungkin ujian apa saja, bukan hanya UTS UAS, tetapi ngaji itu bagian daripada suatu kebutuhan gitu. Sehingga ketika suatu kebutuhan, apapun kondisinya, kalian akan tetap mempertahankan untuk tetap ngaji, untuk melakukan pembiasaan yang baik, untuk melakukan hal-hal yang memang orang lain tidak lakukan, kalian lakukan. Hasil akhirnya orang akan melihat kalian, wah pinter ya itu ya, itu mempeng ya, itu rajin ya, itu disiplin ya. Itu dimulai dari hal-hal yang semacam ini ya. Jadi Ustadz harap ketika kalian Ustadz ajak untuk ngaji, itu tidak, nilai ikhlasnya muncul, tidak karena terpaksa, tidak karena Ustadz yang minta, bukan, tetapi Ustadz ingin kalian semata-mata menjadi pribadi yang lebih baik, yang unggul. Pribadi yang unggul harus ekstra daripada yang gak unggul, yang malas-malasan, yang beralasan, yang ya macam-macam lah ya. Dan mudah-mudahan kalian adalah menjadi orang-orang terpilih, menjadi orang-orang pintar, menjadi orang-orang yang disiplin, dengan sebab ikhlas mengikuti apa yang Ustadz sampaikan, apa yang Ustadz katakan. Akhirnya kajian virtual sore hari ini Ustadz Bahril cukupkan. Bila ada salah-salah kata, salah-salah arti, mohon dimaafkan dari Ustadz, dan mudah-mudahan sekali lagi ilmunya bermanfaat untuk bekal masa depan santri-santri Ustadz yang diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Hadanallah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, silakan bisa undur diri. Terima kasih.